Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aileen dengan NIM 20205117 ingin mempresentasikan tentang spektrofotometri Raman. Kita Raman, waktu penggunaan spektroskopi Raman. Yang berikut kita masuk ke dalam pengertian spektroskopi Raman. Spektroskopi Raman merupakan salah satu metode yang menghasilkan spektrovibrasi suatu senyawa. Spektrum desiran Raman identik dengan spektrum absorpsi inframerah suatu senyawa, yaitu empat spektrum Raman, yaitu dalam forensik sains, khususnya dalam identifikasi suatu molekul senyawa kimia berupa senyawa terlarang. Prinsipnya itu yang pertama yaitu secara khusus sampel dieliminasi dengan tembakan laser. Yang kedua, radiasi elektromagnetik dari lokasi yang dieliminasi dikumpulkan dengan suatu lensa dan dikirim melalui suatu monokromator. Radiasi hamburan elastis panjang gelombang yang sesuai dengan garis laser. Hamburan Raman dipisahkan baik menggunakan max filter, XP pass filter, atau band pass filter. Sementara sisa cahaya yang terkumpul didispersikan pada suatu detektor. Hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh adalah hamburan elastis dari cahaya atau radiasi elektromagnetik lain oleh partikel lain dengan jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya yang bisa berupa suatu atom atau molekul. Hal ini dapat terjadi ketika cahaya melewati benda padat yang transparan dan cairan, tetapi yang paling menonjol terlihat pada gas. Yang berikut, hamburan tinggal. Hamburan tinggal adalah hamburan cahaya sebagai sinar melewati koloid. Partikel-partikel suspensi individu menghamburkan dan memantulkan cahaya, membuat banyak terlihat. Jumlah hamburan tergantung pada frekuensi cahaya dan kepadatan partikel. Yang berikut, resonansi hamburan Raman. Dalam spektroskopi rasional Raman, panjang gelombang foton yang masuk bertepatan dengan transisi elektronik dari molekul atau material. Metode getaran yang mengalami perubahan panjang ikatan atau konstanta gaya selama eksitasi elektronik dapat menunjuk peningkatan besar dalam polarisasi, dan karenanya intensi Raman dikenal sebagai aturan Suboi yang memberikan hubungan kualitatif antara sebaran sisi elektronik dan pola peningkatan dalam spektroskopi Raman resonansi. Yang berikut, kegunaan spektroskopi Raman. Dalam ilmu kimia digunakan untuk menyediakan sidik jari yang dengannya molekul dapat diidentifikasi. Teknik ini bergantung pada hamburan inelastik atau hamburan Raman pada cahaya monokrom, biasanya dari suatu laser dalam rentang kasat mata dekat inframerah atau dekat ultraviolet.
Yang berikut adalah review jurnal. Jurnal rujukan karakteristik Raman spektroskopi pada struktur MsO2 atau WS2. Raman tujuannya adalah untuk mengetahui potensi aplikasi pada substrat fleksibel elektronik. Yang berikut adalah aplikasi insersi WS2 atau MsO2. Proses fabrikasi karakteristik diberi dengan evakuasi mekanik menggunakan sondasi sebagai media untuk pengelupasan dan menambahkan material MsO2 dan WS2 yang dilakukan secara berulang-ulang. Fabrikasi ini akan dibuat pada substrat fleksibel PET. Proses pembersihan substrat PET akan dibersihkan menggunakan cairan etanol, alkohol, dan aqueduct secara bergantian yang disanitasi selama 1 menit pada alat swamp-cutter, lalu diletakkan di atas kaca preparat. Eksplorasi menggunakan 2 solasi yang berbeda, di mana solasi pertama memiliki bahan MsO2 atau WS2. Kedua bahan yang telah menempel pada solasi masing-masing akan dikupas lalu ditempelkan langsung secara berurutan pada substrat PET yang telah dibersihkan. Yang berikut adalah karakterisasi heterostruktur. Sampah heterostruktur yang telah didisposi pada substrat PET kemudian diamati daerah sebelahnya menggunakan mikroskop digital untuk mengkonfirmasi terjadinya pembentukan heterostruktur pada sampel. Dilakukan karakterisasi menggunakan spektroskopi Raman dan fotoluminesensi atau Explora dan Florida 8 HR evaluation Raman mikroskopis. Saat karakterisasi spektrum Raman akan diblok agar spektrum yang dihasilkan hanya memiliki spektrum fotoluminesensi. Sumber cahaya menggunakan berkas cahaya monokromatis berupa laser dengan panjang gelombang 532 nanometer dengan range pengukuran 100 sampai 500 cm. Karakterisasi dilakukan pada bagian MsO2 murni, WS2 murni, dan heterostruktur MsO2 atau WS2 untuk mengetahui spektrum karakteristik pada masing-masing bagian. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil fabrikasi mikroskop dengan metode eksplorasi mekanik. Baik, pada gambar ini menjelaskan adanya perubahan sampel setelah penambahan material MsO2 yang membuat sebarannya menjadi banyak, namun tidak semua bagian sampel menghasilkan heterostruktur MsO2 dan WS2. Di sini ada kotak merah menggunakan heterostruktur WS2 dapat lebih jelas jika diamati dengan pembesaran mikroskop. Lanjut, itu hasil analisis fotoluminesensi pada heterostruktur MsO2 atau WS2. Jadi hasilnya dapat kita lihat analisis fotoluminesensi dari
lapisan MOS2 dan WS2. Spektrum frekuensi menampilkan daerah MOS2 dan WS2. Struktur berturut-turut ditampilkan sebagai kurva merah, biru, dan hitam. Dari hasil spektrum yang didapat tidak menentukan hasil yang bagus karena terjadinya oscilasi pada kurva yang disebabkan interferensi cahaya refleksi oleh lapisan ultraviolet, sehingga jumlah lapisan sangat mempengaruhi hasil spektrum yang mendapatkan sangat banyak interferensi dari lapisan lain yang berada di bawah. Yang berikut spektroskopi Raman heterostruktur MOS2 atau WS2 yang dapat kita lihat pada gambar menunjukkan puncak metode karakteristik dari masing-masing lapisan MOS2 dan WS2 pada gambar A sampai C. Ditampilkan perbandingan spektrum Raman lapisan MOS2 murni dan heterostruktur MOS2 atau WS2 dilengkapi dengan penggambaran konfocal mikroskop. Letak penembakan titik telah dilakukan karakteristik pada C sampai F. Sekian dan terima kasih.